Pemirsa, inilah kemesraan yang terekam kamera cek dan dicek saat berkunjung ke rutan Pondok Bambu menjelang Lebaran tahun lalu. Adegan mesra yang penuh kerinduan terlihat saat Ari Sigit bersama ketiga anak-anaknya menjenguk Maya di tahanan. Tetapi tiba-tiba saja hari Minggu lalu sebuah tabloid memberitakan kalau Ari akan menceraikan Maya. Padahal hari Kamis kemarin Maya baru saja bebas setelah menjalani tahanan selama 7 bulan karena kasus kepemilikan sabu-sabu. Menurut tabloid. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Lea Katlia dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang membuka cakrawala Anda tentang dunia selebritis. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan tim Cek dan Dicek yang dapat Anda saksikan sore ini. Di antaranya heboh isu perceraian Ari Sigit dengan Maya Ari Sigit. Berikut kilasan tayangan kita sore ini. Ada isu baru tentang Devi Permatasari yang dikabarkan sering terlibat cinta lokasi. Devi pernah dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan Aris Sihasale dan Aji Masaid. Kita jenguk pula Denada Tambunan yang tengah sakit. 15 Januari lalu Denada terpaksa dibawa ke rumah sakit karena mengalami panas tinggi. Denada didiagnosa mengalami gejala sakit demam berdarah. Diikuti dengan topik menarik lainnya pemirsa tentang isu rencana Ari Sigit menceraikan istrinya Maya Ari Sigit. Bintang sinetron baru Rika Kalabot disebut-sebut sebagai wanita yang hadir di tengah pernikahan Ari dan Maya. Pemirsa, beberapa waktu lalu sempat dikabarkan rumah tangga Devi Permatasari dan Chandra digoncang isu perceraian. Kini artis cantik yang satu ini kembali digoncang isu. Devi dikabarkan kerap kali menjalin hubungan dengan lawan mainnya di sinetron. Pemirsa, dalam sebuah acara infotainment hari Minggu lalu, bintang sinetron Devi Permatasari tampil sebagai bintang tamu. Dalam acara itu, Devi menyatakan kalau ia sangat menginginkan dapat bermain bersama Rano Karno dan Aris Sihasale. Dan ketika presenter menghadirkan Aris Sihasale dalam acara itu, Devi berteriak histeris. Devi seperti takjub saat Aris Sihasale hadir di hadapannya. Hal ini tentu saja mengundang tanya, ada apa sebenarnya antara Devi Permatasari dengan Aris Sihasale? Saat itulah terdengar bisik-bisik kalau sebenarnya Devi dan Aris sempat terlibat cinta lokasi. Selain dengan Aris Sihasale, belum lama ini juga tersiar kabar kalau Devi juga sempat terlibat cinta lokasi dengan suami penyanyi Reza Artamevia Aji Masaid. Sementara pernikahan Devi dengan Chandra suaminya pernah dikabarkan goyah. Kala itu isu yang memicu adalah soal anak yang hingga saat ini belum hadir juga dalam pernikahan mereka. Selain masalah anak, adakah masalah cinta lokasi juga menjadi penyebab goyahnya rumah tangga Devi dan Chandra? Pernah sih sekali digosipin. Saya juga nggak tahu itu asalnya dari mana. Dan saya juga nggak mengerti kenapa orang itu menyebarkan gosip seperti itu gitu loh. Ya adalah pokoknya. Sebenarnya pernahkah Devi terlibat cinta lokasi dengan teman pria lawan mainnya? Dulu memang pernah saya pacaran dengan lawan main, pertama kali saya pacaran, dan itu juga bukan cinta lokasi, itu udah itu berlangsungnya, maksudnya saya pacaran sama cowok itu sekitar 6 tahun, nggak bisa disebut cinta lokasi dong gitu loh. Jadi belum pernah kayaknya secinta lokasi. Kalau memang saya pacaran dengan lawan main, bukan karena hanya di lokasi itu aja ya, karena memang saya berniat serius dengan orang itu gitu. Artinya pacaran sih pacaran, tapi saya nggak pernah berniat saya pacaran hanya untuk pada saat saya syuting aja, terus setelah syuting sinetron itu selesai terus saya putus, enggak. Setelah dilanda isu perceraian hingga saat ini pernikahan Devi dengan Chandra berjalan seperti biasanya. Lantas bagaimana reaksi Chandra mendengar isu hubungan Devi dengan lawan-lawan mainnya itu? Alhamdulillah saya juga punya suami yang sangat luar biasa pengertian dengan pekerjaan saya, juga dengan konsekuensi pekerjaan saya bahwa saya akan digosipi gitu. Jadi dengan cuek aja toh lama-lama gosipnya lewat. Sekarang juga udah nggak kedengeran sama sekali gosipnya gitu loh. Pemirsa, ada yang berubah dari diri Denada pada hari Senin lalu. Artis yang selalu tampil energik ini terbaring lemah di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Virus demam berdarah membuat kelincahannya lenyap. Pemirsa, gadis yang terbaring dengan jarum infus di tangannya ini adalah Denada. Putri penyanyi Emilia Contessa itu terpaksa dirawat di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta Selatan karena pada hari Senin lalu suhu tubuhnya mengalami panas tinggi.
kemarin tuh pas aku panas mama nggak langsung bawa aku ke dokter atau ke rumah sakit, aku masih dikasih minum air putih yang banyak, lihat perkembangannya. Ternyata paginya pas diperiksa lagi aku masih panasnya masih tinggi gitu. Makanya di situ mama langsung bilang, "Aduh Dena panasnya masih tinggi. Ya udah kalau gitu Mbak kita ke dokter." Begitu mama ngomong kayak gitu aku langsung duduk, "Enggak kok Mah, panasku udah turun kok Mah. Coba lagi, pegang lagi, cek deh, cek deh, cek." Terus abis itu cek lagi mama bilang, "Belum, trombosit aku ya, problemnya trombosit aku tuh normalnya seharusnya 40.000, aku cuma ada 13.000." Itu tadi pagi, perhitungan tadi pagi. Terus panas aku tinggi banget, terakhir ngitung 39,7. Ya pokoknya yang udah serem gitu, udah bibir aku udah pecah, yang udah ketakutan dehidrasi gitu, itu aja. Jadi perkiraannya masih antara tifus atau demam berdarah, tapi mungkin ngelihat dari banyaknya trombosit yang turun kayaknya demam berdarah. Belakangan ini Denada memang tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan promo tour album terbarunya. Aku tuh mesti banyak sekali persiapan untuk promo tour ke kota-kota di Jawa, di seluruh Jawa dari mulai Jawa Barat, Timur, Tengah. Yang sebenarnya sih minggu ini seharusnya dilakukan, itu kita banyak meeting, jadi kurang tidur dan kemarin itu rupanya badanku udah nggak tahan mungkin ya. Selain alasan itu, apakah benar sakit Denada juga disebabkan diet yang dilakukannya? Aku tuh lagi baru diperkenalkan oleh sebuah teh, teh tradisional oleh oleh, sahabatku. Teh tradisional itu kayak slimming tea seperti itu, tapi yang buat buang air besar mulu gitu, itu yang sampai melintir. Jadi pokoknya otomatis kalau misalnya kita makannya juga diatur nggak apa-apa, tapi aku tuh yang sama sekali nggak makan nasi. Jadi makannya benar-benar minim banget. Udah gitu terus-terusan minum teh itu dan dosisnya juga misalnya cuma 1 tea bag gitu, aku yang naruhnya 2 tea bag gitu. Apakah setelah sembuh nanti Denada akan tetap menjalankan diet? Masih dong. Cuma mungkin kali ini lebih inilah, maksudnya ya dosisnya yang ngikutin dosis yang seharusnya gitu. Terus, makannya juga oke 3 kali sehari, tapi nyemilnya aja yang di-stop. Kalau kemarin-kemarin sama sekali nggak nyemil, iya, tapi sama sekali nggak makan juga. Jadi, wah udah gitu masih nggak makan gula juga. Jadi yang bener-bener emang udah salah gitu. Setelah menjalani perawatan, apa yang dirasakan Denada? Pusing, itu udah pasti pusing banget. Terus seluruh sendi aku tuh sakit. Seluruh sendi, apa sih, tulang-tulang apa sih nggak tahu kayak ngilu semua badan aku tuh ngilu. Udah gitu yang kalau dipegang tuh sama orang, maksudnya mungkin dipijat apa-apa, aku tuh bisa teriak-teriak yang marah banget gitu. Terus ya nggak nyaman aja karena, gua benci jarum suntik ya, gue benci disuntik. Infus ini jarum di dalam, dia yang nggak keluar-keluar gitu. Ya udah gitu 2 pula gitu sekalinya. Jadi sudah sangat tidak nyaman, benar-benar nggak nyaman. Pemirsa, nampaknya nasib baik belum juga berpihak pada Maya Virantino atau Maya Ari Sigit. Menjelang kebebasannya setelah 7 bulan mendekam di penjara, suaminya Ari Sigit akan menceraikannya dan akan mengambil hak atas perwalian ketiga anaknya. Pemirsa, inilah kemesraan yang terekam kamera cek dan dicek saat berkunjung ke rutan Pondok Bambu menjelang Lebaran tahun lalu. Adegan mesra yang penuh kerinduan terlihat saat Ari Sigit bersama ketiga anak-anaknya menjenguk Maya di tahanan. Tetapi tiba-tiba saja hari Minggu lalu sebuah tabloid memberitakan kalau Ari akan menceraikan Maya. Padahal hari Kamis kemarin Maya baru saja bebas setelah menjalani tahanan selama 7 bulan karena kasus kepemilikan sabu-sabu. Menurut tabloid Wanita Indonesia minggu lalu, Ari mengutus temannya bernama Rahmat yang diakui sebagai pengacaranya untuk menemui Maya di dalam rutan. Rahmat membicarakan soal rencana Ari menceraikan Maya. Bagaimanakah reaksi Maya saat mendengar berita itu? Berikut wawancara cek dan dicek dengan Maya 4 hari sebelum Maya bebas, tepatnya Senin 15 Januari lalu. Wah, itu juga nggak tahu deh saya. Gitu, saya juga agak kaget juga. Soalnya saya juga dengarnya pas mau menjelang ini sih ya bebas gitu, mungkin cobaan kali. Iya kan ya?
Ya nggak, mau bebas kan, mau ngelewatin cobaan yang di sini, ada lagi masalah cobaan, ya udahlah. Kita tapi berharap kan itu nggak benar gitu loh. Tapi saya bilang kalau memang itu benar, saya nggak mau dengar di dalam sini gitu loh. Gitu. Tunggu saya sampai pulang, baru kalau memang ada, emang berita itu memang benar sumbernya dari keluarga suami saya gitu ya, atau dari suami saya sendiri gitu, saya minta diselesaikan nanti aja setelah saya bebas gitu. Ada ungkapan sudah terjatuh tertimpa tangga pula. Seperti itulah nasib Maya dapat dilukiskan. Di saat Maya tengah bersemangat menyambut hari kebebasannya,